Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu kita mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan kecukupan yang boleh kita nikmati dalam hidup kita. Semua oleh karena anugerahnya, maka patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui perenungan akan firman-Nya, melalui doa kita kepadanya. Saya mengajak kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan melalui pembacaan perenungan dan melalui doa kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai membimbing sehingga kami bahkan mengerti dan mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, melalui bacaan ini, kita merenungkannya dengan tema saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, bahwa ada banyak yang diajarkan, ada banyak yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Namun dari banyak perintah, dari banyak ajaran yang Yesus sampaikan kepada mereka, pada akhirnya dalam bacaan kita ini Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Firman Tuhan ini disampaikan kepada para murid karena Yesus tahu persis bahwa setelah Yesus akan meninggalkan mereka nantinya, akan ada persoalan, akan ada masalah yang muncul, bahkan mungkin yang tidak pernah dipikirkan oleh para muridnya. Oleh karenanya firman ini bagi saya pribadi ialah sebagai perintah untuk memproteksi para murid supaya mereka erat bersatu, supaya mereka tidak dikacaukan oleh rupa-rupa ajaran, tidak dikacaukan oleh kondisi situasi yang sangat memprihatinkan, situasi kondisi yang tidak mengenakan kepada mereka, bahwa akan ada persoalan yang berat akan mereka hadapi, terutama dalam pelayanan mereka. Dan tidak ada solusi yang tepat, tidak ada cara yang tepat bagi mereka untuk dapat menghadapi kesulitan-kesulitan itu selain untuk erat bersatu di dalam sikap saling mengasihi. Bahwa di antara para murid akan ada satu sama lain yang namanya kekurangan kelebihan. Dan itulah godaan yang paling berat bagi mereka ketika di antara para murid sudah saling menonjolkan diri. Di antara murid merasa diri lebih hebat dari yang lainnya. Bahkan kalau kemudian muncul tidak menghargai, maka itu akan menjadi persoalan. Dan bahwa sikap saling mengasihi adalah satu-satunya cara yang dapat menaklukkan segala persoalan dan masalah. Di dalam sikap saling mengasihi akan ada penerimaan yang luar biasa dalam setiap kekurangan-kekurangan bahkan kelebihan yang ada. Inilah perintah Yesus kepada mereka supaya sungguh saling mengasihi. Saudara-saudara,
dalam kehidupan yang kita jalani ini tentu ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Dan bagi kita kiranya setiap persoalan atau tantangan yang ada, kita diberi kekuatan, kemampuan, hikmat bijaksana oleh Tuhan untuk dapat mengubahnya menjadi peluang. Ini tidak mustahil. Pasti bisa kita lakukan asal ada tumbuh di dalam diri kita, dalam hati pikiran kita untuk mau saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lainnya dalam segala kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu saudara-saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini tidak menjadi firman yang biasa didengar, tetapi menjadi firman yang menguatkan, firman yang memberikan cinta kasih dalam diri kita untuk kemudian dapat kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bukan saja karena dia memiliki kelebihan, kehebatan, tetapi bahkan dalam kekurangan sekalipun kita dapat menerima, mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ini tidak hanya kami dengar saja, tapi kami sungguh diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan saja ketika ada kelebihan yang dimiliki oleh saudara-saudara kami, tapi bahkan dalam kekurangan sekalipun kami boleh menerima satu dengan yang lainnya, saling mensupport, saling mendoakan, dan pada akhirnya kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.